apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar di Amsal 11 ayat 29 sampai 31. Yang bisa membaca, ayo dibuka Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan fokus dari ayat 30 dan ayat 31. Tapi sebelum kita membahasnya, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita akan baca ayat 30 dan 31. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Adik-adik pernah dengar gak ajaran Tuhan Yesus? Siapa yang menabur, dia yang menuai. Pernah dengar? Artinya apa? Artinya, apapun yang adik-adik lakukan di dalam kehidupan ini, semuanya ada resikonya. Semuanya ada balasannya. Kalau adik-adik melakukan hal baik, pasti akan menerima baik. Kalau adik-adik melakukan hal yang buruk, pasti akan menerima hal buruk. Contohnya begini, saat adik-adik menanam biji mangga misalnya gitu, kita nanam mangga nih, pasti akan buahnya mangga. Gak mungkin nanam pohon mangga buahnya belimbing atau buahnya jambu, tidak mungkin, karena itu pasti akan berbuah sesuai dengan jenis bijinya. Tetapi kalau pohon itu tidak berbuah, apa yang dilakukan oleh petani? Pasti akan dipotong. Sebelum dipotong pasti udah dikasih pupuk, udah dikasih vitamin tanaman, sudah disiram. Tapi kalau nggak tumbuh juga, seperti Tuhan Yesus mengatakan, dibabat saja pohonnya, dipotong saja. Nah, adik-adik, setiap orang wajib untuk berbuah dalam hidupnya. Artinya berbuah adalah melakukan hal yang baik, berdampak sama orang lain, karena akan berdampak pada diri sendiri. Iman itu mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu bukan karena tujuannya masuk surga, bukan. Karena kita beriman, kita mencontoh Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita, kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Bukan untuk masuk surga, bukan, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab tadi bilang aja, orang baik saja menerima upah dari apa yang dia lakukan, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Setiap orang akan menerima ganjaran dalam perbuatannya. Adik-adik harus ingat, kalau tahu dicubit itu sakit, berarti tidak boleh nyubit. Siapa yang di sini suka dicubit? Dicubit enak nih, ayo cubit-cubit gitu. Begitu? Pasti tidak. Adik-adik pasti tidak suka kalau dibully. Jadi jangan bully orang lain. Karena Alkitab juga mengingatkan di Matius mengatakan, apa yang kamu perbuat bagi orang lain, perbuatlah. Apa yang menurutmu baik, perbuatlah itu untuk orang lain. Kalau kamu merasakan sesuatu itu baik, berarti kau lakukan juga ke orang lain. Kalau kamu rasakan itu tidak baik, jangan lakukan itu kepada orang lain. Tingkah laku kita, ucapan kita itu mencerminkan siapa pribadi kita. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita pasti akan melakukan yang benar, yang baik, yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang sekitar kita. Ingat baik-baik, apapun yang kita lakukan itu akan berdampak pada kita. Adik-adik tahu itu bumerang dari suku yang ada di Australia itu bentuknya kayak U, ada juga yang bentuknya kayak L. Kalau dilempar, bumerang itu akan balik lagi ke yang lempar. Jadi setiap perbuatan adik-adik, entah itu baik, entah itu buruk, itu akan balik ke diri adik-adik semua. Jadi berhati-hatilah dalam bersikap, dalam ucapan, dalam pikiran, karena itu akan berdampak pada diri adik-adik. Siapa yang di sini suka nonton handphone? Yang suka nonton handphone, hati-hati dengan apa yang kamu lihat, karena apa yang kamu lihat itu akan kamu ingat, dan itu secara otomatis akan kamu lakukan. Berhati-hatilah lihat tayangan-tayangan di YouTube,
di TikTok, atau di mana saja, karena itu akan mempengaruhi karaktermu. Kelakuan buruk akan merusak perbuatan baik. Ingat baik-baik adik-adik, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Yang sebentar ini harus adik-adik gunakan semaksimal mungkin. Belajar sungguh-sungguh, melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Dan kalau engkau hidup, jadilah berberkat. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau mengingatkan kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Karena apapun yang kami lakukan pasti akan berdampak pada diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati juga adik-adik yang menyaksikan tayangan hari ini. Diberkatilah mereka dengan kekuatan baru, dengan perlindungan, dengan kasih sayang Tuhan yang melimpah-limpah. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian